Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bersama kami di podcast Akuntansi Syariah. Bersama saya Syarif Abdul Aziz. Nah, hari ini suasana baru nih. Kita juga di ruangan baru Mas. Sebelumnya malah di tempat yang rumahnya Mas Gibran yang kali ini kan udah siap gitu. Nah, kita kali ini kedatangan tamu spesial nih. Udah tahu dong beliau siapa? Nah, beliau merupakan ketua dari Komisariat Genbi IAIN Salatiga. Oke. Nah, sebelum kita kupas nih lebih dalam tentang apa itu sih beasiswa Bank Indonesia, silahkan Mas Pandu perkenalan terlebih dahulu. Oke, siap. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Pandu Nur Wicaksono. Program studi perbankan syariah. Dan semesternya udah semester tua juga, semester 8. Sekarang ini diamanai untuk menjadi ketua Genbi Komisariat IAIN Salatiga. Oke. Oke, untuk mengupas lebih dalam pertanyaan yang awal dulu nih Mas. Apa itu sih beasiswa Bank Indonesia itu Mas? Oke, langsung nih. Iya, langsung awal dulu. Oke. Beasiswa Bank Indonesia itu adalah beasiswa yang tentunya diberi oleh Bank Indonesia kepada mahasiswa Berprestasi. bukan berprestasi. Jadi mahasiswa S1 terus D3 sama SMK, siswa SMK juga dapat. SMK itu ada Mas? Ada. SMK itu juga ada beasiswanya. Tapi Genbi juga namanya. Iya, tetap dingin. Terus mau tanya nih Mas. Nah, tadi kan sempat saya kepikiran, apakah kalau misalnya yang mendapatkan beasiswa Bank Indonesia itu harus siswa yang pintar, berprestasi atau gimana syaratnya? Oke, enggak. Jadi beasiswa Bank Indonesia itu kalau di IAIN Salatiga itu cuma ada satu reguler gitu. Jadi itu semua kalangan mahasiswa bisa, yang pintar maupun yang enggak gitu kan. Terus kalau ada lagi di beasiswa Bank Indonesia di Undip contohnya. Kalau di Undip itu dia itu ada beasiswa untuk mahasiswa berprestasi. Seperti itu. Nah, nih Mas mau tanya yang untuk kuota penerima di IAIN Salatiga itu berapa Mas? Oke, kalau kuota penerima beasiswa Bank Indonesia di IAIN Salatiga itu untuk tahun ini ada 50 penerima. Itu dari semua jurusan Mas? Enggak dari semua jurusan. Jadi ada jurusan tertentu yang emang enggak masuk kriteria untuk menerima beasiswa Bank Indonesia. Yang kalau menerima apa aja Mas? Setahu itu untuk tahun ini itu FEBI itu semuanya. Terus dari kampus syariah, fakultas syariah itu ada beberapa. Cuma yang emang nggak disaranin atau di luar prodi itu cuma dikasih kuota 10 orang doang gitu. Tapi khusus yang di PEBI itu 50. Apa semua IAIN itu 50 Mas? Semua IAIN 50. Oh gitu. Jadi ya dari yang mendaftar itu cuma disaring jadi 50 penerima beasiswa doang. Nah itu masih ada kesempatan nih. Terus spill nih Mas, pas zamannya Mas waktu mau pendaftaran PEBI itu kuotanya berapa? Mau pendaftar beasiswa Bank Indonesia itu berapa pesaing Mas? Banyak ya. Kalau zamanku dulu itu sekitar 300 orang ada yang daftar. Oh, tuh 300 masih 50 masih gampang lah. Iya nggak Mas ya? Iya, gampang. Emang beasiswa Bank Indonesia kan emang diminati sama teman-teman. Pendaftarnya banyak gitu. Nah, terus soal tanggal nih Mas, tanggalnya berapa Mas kalau pendaftaran ini? Pendaftaran itu biasanya di bulan-bulan Februari. Kalau tahun ini ya, tahun ini tuh di bulan Februari itu sudah teman-teman itu yang pertama itu pengumpulan berkas aja sih bulan Februari itu pendaftaran. Terus nanti setelah mereka ngumpulin berkas itu kemarin kalau nggak salah tanggal 14 Februari itu ditutup. Itu nanti diseleksi berkasnya. Nah itu seleksi administrasi itu nanti cuma disaring 60 orang doang. Kalau tahun sekarang ya, kalau tahunku itu 100 orang, cuma agak dikurangin untuk seleksi administratifnya. Kenapa Mas kok dikurangin Mas? Waduh, itu aku juga kurang tahu sih, nggak di-spill juga sih kenapa dikurangin gitu. Nah terus kayak tanya nih Mas, kan ada beasiswa lain nih selain Bank Indonesia. Nah keunggulan beasiswa Bank Indonesia itu apa Mas dari beasiswa lain? Oke. Keunggulan beasiswa Bank Indonesia itu setelah kita menerima beasiswa Bank Indonesia itu kita otomatis jadi
komunitas Genbi atau Generasi Baru Indonesia. Itu salah satu keunggulan kita menerima beasiswa Bank Indonesia. Oh, berarti kalau misalnya kita udah nerima beasiswanya Bank Indonesia, itu otomatis langsung jadi Genbi gitu, Mas? Iya, langsung jadi Genbi. Sebutannya Genbiers. Apa, Mas, Genbiers? Genbiers ya, sebutan penerima beasiswa Bank Indonesia itu Genbiers. Ada kepanjangannya nggak, Mas, Genbi? Genbi itu Genbi Generasi Baru Indonesia. Nah, terus apa saja syarat dan ketentuannya, Mas, untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia itu? Oh, syarat dan ketentuan. Syaratnya. Syaratnya itu ya itu tadi yang di seleksi administratif tadi itu kan, itu udah ada syarat-syaratnya sih, kayak IPK minimal 3, terus semester minimal semester 3 gitu. Terus ada juga surat-surat yang emang harus dikumpulin juga gitu. Terus harus ikut organisasi nggak, Mas? Itu harus ikut organisasi, itu jadi poin tambah sih. Poin tambah kalian, siapa lagi kalian mengikuti organisasi yang program kerjanya atau kegiatannya itu lebih ke masyarakat seperti itu jadi poin tambah buat kalian nanti. Nah, terus mau tanya nih, Mas, kan tadi udah di spill nih kayak Genbi kan. Genbi itu apa sih kegiatannya, Mas? Genbi ya. Jadi sebelum kita masuk kegiatan Genbi, aku mungkin lebih mengenalkan Genbi dulu ya. Jadi Genbi itu atau yang biasa disebut Generasi Baru Indonesia, itu adalah komunitas yang di dalamnya diisi oleh penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi selain mahasiswa yang penerima beasiswa Bank Indonesia itu mereka bukan Genbi gitu. Jadi bisa aku spill dulu untuk Genbi sendiri itu dia tuh punya visi dan misi. Nah, visinya itu menjadikan kaum muda Indonesia itu kan sebagai generasi yang kompeten dalam berbagai bidang keilmuan seperti itu. Nah, terus untuk mensukseskan visi tersebut, Genbi itu punya 4 misi. Yang pertama initiate itu artinya apa? Lebih luasnya menggagas program kerja pemberdayaan masyarakat. Terus yang kedua ada ACT itu menjadi garda terdepan dalam melaksanakan kegiatan yang nyata seperti itu. Kayak gimana itu, Mas? Kegiatan pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi langsung terjun ke masyarakat seperti itu. Melakukan aksi nyata lah contohnya. Kayak kita berarti kayak misalnya langsung ke, misalnya ada desa nih yang butuh binaan. Nah, terus kita terjun gitu, terus ngasih kayak ngasih apa, Mas, namanya, kalau misalnya kita terjun itu kan ngasih pendapat kayak penyuluhan gitu. Iya, seperti itu. Dengan sosialisasi, terus pelatihan skill-skill untuk mengembangkan soft skill atau hard skill masyarakat seperti itu agar untuk lebih maju lagi masyarakatnya seperti itu. Itu tadi yang kedua ya. Karena dia berarti nih buat terjun di masyarakat nih, buat nanti calon-calon yang hidupnya itu nggak kerja cuman buat dirinya sendiri, tapi buat manfaat bagi orang lain juga, ya nggak, Mas? Benar sekali. Lalu yang ketiga itu ada share itu peduli dan berkontribusi untuk pemberdayaan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu inspire, yaitu menginspirasi kaum muda untuk bisa seperti kita. Seperti itu. Terus mau tanya nih, Mas, kan kita kan terjun di masyarakat, ada tantangannya nggak, Mas? Banyak di masyarakat tuh banyak, apalagi kayak aku semester 8 sendiri itu juga ngalamin yang namanya KKN juga gitu kan. Jadi banyak kita nanti kalau di masyarakat pasti akan menemukan permasalahan masyarakat gitu. Dan sebelum kita terjun ke masyarakat, kita juga harus melakukan pendekatan juga ke masyarakat gitu kan. Memperkenalkan diri, jangan ujuk-ujuk kita datang, kita mengadain sosialisasi gitu kan mereka kaget. Kayak kita hadir, kita perkenalan dulu ke mereka gitu. Minimal ke Pak RT dan PRW-nya seperti itu. Ada tantangan yang berat gak, Mas, yang kalau misalnya kita terjun di masyarakat, entah itu kadang kan ada masyarakat yang kita aware gitu lah, nerima gitu santai, terus ada juga yang kekeh gitu, sibuk nggak mau nerima istilahnya gitu. Untuk tantangan kayak gitu banyak ya pasti. Tentunya di masyarakat itu kan pasti punya permasalahannya sendiri gitu. Dan di situ kita dituntut untuk beradaptasi gitu. Maksudnya kita harus bisa menyesuaikan sama
sosial budayanya mereka gitu gitu. untuk bisa masuk ke desanya itu. Berarti kita juga dilatih buat apa di masyarakatnya, terjun di masyarakat gitu ya Mas? Ya lebih ke melatih kita untuk bersosialisasi aja sih di masyarakat gitu. Terus nih Mas, untuk proses seleksi kan kalau misalnya udah daftar udah daftar Bank Indonesia jadi Genbi nih. Nah, terus proses seleksinya Genbi itu proses seleksinya beasiswa Bank Indonesia itu gimana Mas? Prosesnya seleksi. Oh, beasiswanya Iya. dari awal berarti ya. Dan tadi seleksi administrasi tadi yang pertama. Kalau tahun ini disaring 60 orang yang lolos seleksi administrasi. Habis seleksi administrasi nanti 60 orang itu diwawancarai. Ada namanya tes wawancara. Nah, tes wawancara itu nanti teman-teman yang lolos seleksi administrasi itu diwawancari oleh BI langsung. Ya. Kalau yang sekiranya apa sih bikin kita peluangnya besar itu di seleksi bagian apa Mas? Entah itu apa yang wawancara, apa yang dibikin, katanya kan sempat juga bikin apa tuh namanya, Motlet. Motlet gitu. Nah, motlet itu diseleksi berkas sih. Seleksi berkas itu ada salah satunya motlet dan juga CV gitu kan. Nah, jadi yang berpeluang besar itu tadi karena kalau kita udah nerima beasiswa Bank Indonesia, otomatis jadi Genbi kan. Nah, Genbi itu tugas pokoknya pemberdayaan masyarakat gitu kan. Nah, poin plus biar teman-teman itu berpeluang besar biar bisa dapat beasiswa Bank Indonesia, ya teman-teman ini sebelumnya sudah punya pengalaman di organisasi yang emang organisasi tersebut memiliki kegiatan pemberdayaan masyarakat gitu, atau enggak teman-teman itu pernah setidaknya melakukan kegiatan volunteer kan banyak tuh di Instagram atau di sosial media yang lain itu pasti ada kegiatan volunteer. Nah, itu menjadi poin plus kalian mendaftar beasiswa Bank Indonesia gitu. Juga setelah kalian mengikuti itu, kalian tulislah di CV dan di Motlet gitu. Kalian ceritakan nanti. Kalian ceritakannya di Motlet sih, di Motlet. Nanti ada tipsnya gitu. Nominal kan dapat nih Mas beasiswa. Kalau boleh spill dong nominal bantuannya gitu. Langsung di spill. Kan kayak penasaran kan gitu kan. Ya, oke. Jadi kalau di IAIN Salatiga itu teman-teman bakal dapat beasiswa dari Bank Indonesia itu sebesar 12 juta. 12 juta Mas? Ya, 12 juta selama satu periode. Itu langsung turun jebret gitu apa gimana Mas? Enggak, jadi kalau di sini kita itu turunnya 2 kali 6 juta. Ya, kalau tahun ini kan kemarin dari adik tingkat saya berarti Genbi 2022 itu dia dapat 6 juta dulu. Nah, terus kan apa ada batasannya Mas? Maksudnya kalau misalnya kita udah daftar nih sekali nih, udah dapat kan udah dapat beasiswa satu periode gitu. 1 tahun gitu lah, terus bisa daftar lagi nggak Mas? Bisa. Batas maksimalnya berapa daftar itu Genbi? Untuk setauku ya itu dua periode. Ya, 2 periode. Tahun ini Genbi 22 itu diisi sama 6 mahasiswa yang dapat 2 kali beasiswa Bank Indonesia. Berarti masih ada peluang nih guys kalau misalnya kita dapat 12 juta ya Mas per 2 tahun 24 juta. Mantap kan ya Mas ya. Bener. Itu terus ada anunya nggak Mas? Ada ketentuan nggak buat apa gitu, harus buat apa kuliah atau buat SKS atau gimana? Ada ketentuannya nggak Mas? Apa uangnya apa? Iya, uangnya buat apa gitu? Ya uangnya sih nggak ada ketentuan buat apanya gitu ya, tapi ya semaksimal mungkin dimanfaatin buat teman-teman ya buat bayar UKT lah tentunya. Terus sama pengembangan soft skill, hard skill kalian gitu, kayak uang kalian gunakan buat pelatihan TOEFL atau pelatihan Microsoft Word dan lain-lain gitu. Yang pokoknya menunjang kedepannya itu menunjang karir kalian sih. Nah, terus kayak gitu-gitu. Ada kan kayak gitu Mas, udah uangnya kita udah belanja ini buat TOEFL buat gitu, ada kayak lembar pertanggungjawabannya gitu nggak Mas? Uangnya tuh lari kemana aja gitu? Nggak ada. Nggak ada Mas? Nggak ada yang namanya Genbi gitu. Kita nggak harus buat laporan keuangan sih. Yang penting kita nerima beasiswa, kita ngabdi di Genbi gitu. Nah, terus kalau misalnya ada yang aktif terus nggak aktif gimana Mas? Nah itu
Gini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman dan terima beasiswa Bank Indonesia nih, sebisa mungkin aktif dari awal sampai akhir gitu. Soalnya kalau nanti nggak aktif, nanti berakibat ke mahasiswa yang tahun setelah kalian gitu. Karena semakin banyak teman-teman Genbi yang nggak aktif, itu bakal jadi penilaian yang buruk dari Bank Indonesia ke kita. Dan nanti impactnya mahasiswa atau tahun depan setelah kita itu beasiswa Bank Indonesia bakal dicabut dari IAIN saat 3 gitu. Berarti resiko dicabutnya itu ada ya mas? Iya. Terus mau tanya nih mas, soal hal apa yang memorable selama menjadi Genbi mas? Apa? Memorable itu kayak Oh ya, terkesan gitu. iya terkesan Gitu. Banyak sih ya kalau kita udah jadi Genbi itu banyak banget hal terkesan kayak kita bakal tentunya kenal komunitas di Genbi yang lain ya gitu. Kayak aku udah punya kenalan di Riau gitu. Terus yang terkesan lagi kalau misal ada acara dari Bank Indonesia, kita diundang untuk hadir di acara Bank Indonesia, di Bank Indonesianya langsung di Semarang gitu. Nah, itu memorable banget, itu terkesan banget. Jadi acaranya emang besar dan keren, dan acaranya keren-keren sih kalau dari Bank Indonesia itu gitu. Terus terkesan lagi masuk Genbi itu. Di Genbi itu kita kan lebih ke pemberdayaan masyarakat. Jadi terkenalnya itu waktu kita ngadain kegiatan di masyarakat gitu. Kita menemui banyak orang baru gitu. Kita beradaptasi dengan sosial budaya yang baru gitu kan. Nah, itu terus terkesan banget gitu buat aku. Nah itu apa kan kalau misalnya kita udah jadi Genbi nih mas, terus ada nggak sih kayak berarti kan otomatis kan jadi apa relasinya masnya kan dari Riau gitu kan, berarti ada Genbi lain dong mas? Ada. Terus sempat ada suatu acara yang menampung dari beberapa wilayah gitu nggak mas di Genbi? Oke, jadi Genbi itu seluruh Indonesia ada ya, nggak sampai menyeluruh sih, tapi di setiap pulau di Indonesia itu ada gitu kan. Nah, untuk kegiatan yang menampung semua Genbi itu ada itu kegiatan yang emang ditunggu-tunggu sama Genbiers gitu kan, namanya Leadership Camp. Itu acara dari Genbi Pusat. Nah, yang dimana nanti acaranya itu ya acara kepemimpinan leadership gitu kan, yang dihadiri atau diisi oleh narasumber yang keren gitu kan. Nah, untuk tahun ini itu acara LC-nya itu online lewat Zoom. Itu narasumbernya yang siapa mas? Nah, tentunya narasumber yang keren itu ya yang dari Bank Indonesia gitu kan. Terus juga menghadiri artis-artis juga gitu kan. Terus kemarin yang keren lagi itu ada DJ pokoknya, walaupun online, kegiatan online, konser via Zoom itu biasanya kan monoton, tapi ini berasa banget gitu kan. Entah kenapa waktu acara leadership camp kemarin waktu ada DJ-nya itu kayak deg-degan banget gitu, merinding gitu karena terkesan banget sih acaranya. Berarti ya mas, nggak cuman kalau musik DJ kan terkesannya anak muda banget ya kan? Berarti kan nggak ketinggalan zaman monoton gitu. Wah keren berarti ya. Nah, terus kan penasaran juga nih yang ditunggu-tunggu nih teman-teman, apa sih tips and tricksnya untuk masuk jadi Genbi gitu? Tip and trick mau jadi Genbi ya jadi penerima beasiswa Bank dengan yang mas yang lebih mendasar gitu, kayak harus nanti kalau misalnya wawancara harus gimana gitu sikapnya, terus juga motletnya harus apa yang mencerminkan yang kita kepribadian yang kayak seperti apa gitu. Mungkin lebih ke ini ya, jadi tip and trick menerima beasiswa Bank Indonesia. Kalau Genbi-nya kan kalau setelah kalian menerima beasiswa kan nanti kalian jadi Genbi gitu otomatis. Tipsnya sih lebih ke yang pertama itu kalian memperbaiki portofolio CV kalian sih. Jadi banyakin aja dari semester awal, kalian banyakin ikut volunteer yang kegiatannya itu memberdayakan masyarakat, ikut organisasi yang program kerja atau kegiatannya itu lebih ke turun ke masyarakat seperti itu. Nah, itu jadi poin tambah buat kalian. Nah, kemudian itu nanti kalian cantumin di CV boleh, di Motlet boleh gitu. Nah, Motlet sendiri itu ada tipsnya nih kalau aku ya dulu. Yang pertama nih, kalau aku tipsnya yang pertama itu pasti lihat Motletnya cutting. Jadi cutting yang udah menerima beasiswa itu kita lihat dulu, kita contoh itu belajar dari pengalaman mas gitu.
Nah, terus setelah aku lihat ternyata yang pertama itu eh, motlet itu nggak usah panjang-panjang dan juga nggak usah jangan sampai pendek juga gitu, jangan terlalu pendek juga gitu, minimal 2 halaman lah ya, maksimal 2 halaman, maksimal 2 halaman gitu. Nah yang pertama kalau motlet itu isinya perkenalan diri kalian, kenalin aja diri kalian, kayak nama orang tua kalian juga gitu, dulu kalian tinggalnya di mana gitu kan. Aku kayak bercerita sih, lebih ke bercerita di motlet itu aku gitu. Terus yang kedua pengalaman kalian gitu kan, yang tadi aku bilang itu pengabdian masyarakat gitu kan, pengalaman kalian mengabdi di masyarakat gitu, pengalaman kalian menjadi volunteer gitu kan, itu diceritakan aja pokoknya pengalaman kalian gitu kan. Berarti kalau misalnya lebih ditekankan ke yang terjun masyarakatnya ya Mas, misalnya menceritakan itu lebih berpeluang besar kalau misalnya kita yang terjun di masyarakat seperti itu. Iya, itu jadi poin tambah kalian sih gitu. Terus di motlet terakhir itu ada alasan kalian kenapa mendaftar beasiswa Bank Indonesia gitu. Alasannya ya jangan monoton banget gitu kan, kayak dapat uang. Jangan gitu. Gitu kalian belajar dulu aja gitu kan, belajar dulu tentang beasiswa Bank Indonesia ada kok, terus jadi apa gitu kan, di Genbi atau jadi Genbi gitu. Kalau aku tak pelajarin dulu kan, terus aku tulis aja gini, alasan untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia itu karena setelah menerima beasiswa Bank Indonesia itu kan pasti jadi Genbi, dan saya ingin lebih berkontribusi gitu kan dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh penerima beasiswa Bank Indonesia, seperti itu. Nah berarti salah satu caranya ya mendengarkan podcast akuntansi ini kan, biar tahu ya Mas ya apa Genbi, terus caranya. Nah, terus jangan munafik juga kan, emang setelah kita menerima beasiswa kan dapat uang tuh. Nah jangan bilang jangan sampai nggak bilang kalau uang itu nggak kita manfaatin gitu kan, banyak untuk dapat uang gitu, itu jangan ditulis. Jadi lebih dijabarin lagi, uang itu buat apa sih, untuk pengembangan soft skill kita gitu pokoknya. Berarti kalau misalnya jangan buat diri kalian sendiri nih, kalau bisa dibuat manfaat orang lain juga ya Mas, biar orang lain itu juga merasakan senang, jangan cuma sendiri, kasihan. Nah terus kan dapat 6 juta nih Mas, aku juga penasaran, dengar itu ada di kayak disedekahkan gitu, bener nggak Mas? Iya ada, ya emang harus sih sekalian dapat uang kita ya disedekain, zakat lah, bayar zakat 2,5 gitu. Itu memang dari kampus atau dari semua itu semua hanya di IAIN Salatiga atau di semua komisariat Mas? Kurang tahu ya kalau di semua komisariat, cuma aku pernah tanya sama temanku juga ada buat bayar zakat gitu, IAIN Kudus kalau nggak salah. Ya emang tetap sih nggak harus nunggu perintah dari kampus juga kan, tapi tetap kita kan ada tetap hawa pengen sedekah kan, apalagi kalau misalnya sedekah itu barang siapa orang yang bersedekah maka uang yang kita sedekahkan itu dilipat gandakan 10 kali lipat kalau nggak salah. Itu bahkan di dalam Al-Quran itu entah itu nggak aja finansial tapi berikan juga kesehatan, terus juga ilmu itu juga termasuk salah satu bentuk dari hasil sedekah kita. Nah terus penasaran nih Mas, kan terus kalau kayak gitu apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu untuk mendaftar Genbi-nya itu, persiapan biar peluang kita lebih besar diterima gitu Mas? Mungkin lebih ke ini ya, persiapin dulu nih setelah keluar jadwal pendaftaran, kalian langsung persiapin aja berkas-berkas yang dibutuhkan gitu. Jangan sampai daftarnya mepet, jangan sampai, karena banyak teman-teman yang gagal di seleksi administratif itu karena telat daftar gitu. Terus tadi yang udah aku bilang tadi, perbaiki dulu portofolio CV kalian gitu, untuk lebih ke ikut volunteer tentang pemberdayaan masyarakat gitu. Nah terus masih penasaran nih Mas, saya nih Mas, biasanya kan wawancara. Nah wawancara itu harus sikap yang kayak gimana, terus kan wawancara ya tentu kalau wawancara beasiswa Bank Indonesia kan itu Zoom kan, via online. Zoom kalau enggak Google Meet gitu. Sempat ada offline nggak Mas gitu Mas?
kayak ada wacana buat offline gitu? Oh, untuk wawancaranya Iya, kayaknya nggak ada sih. kayak ada ya, Belum ada ya. kayaknya nggak ada, belum ada. Jadi kalau wawancara ya harus pakai pakaian yang rapi walaupun online lah ya. Harus full gitu dari bawah, dari atas sampai bawah gitu kan. Jangan atasnya doang yang rapi gitu, ya. Totalitas gitu kan. Terus juga sikapnya juga sopan gitu, kayak tangannya gini gitu kan, badannya tegap gitu untuk sikap ya. Lalu untuk wawancara yang perlu disiapkan, ini kan karena terkait beasiswa Bank Indonesia, tentu kalian juga harus mengerti tentang Bank Indonesia. Karena di beberapa kasus teman-temanku waktu wawancara itu ditanyain tentang Bank Indonesia gitu. Apa sih tugas pokoknya Bank Indonesia gitu. Terus siapa Direktur Utama Bank Indonesia gitu kan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, Mas. Ya, sering banget tentang Bank Indonesia itu sering banget. Tuh teman-teman dipelajari itu yang tadi Mas Pandu bicarakan. Nah, terus soal apa? Kan kalau misalnya kita sedang nih Mas, kan wawancara. Terus seandainya nanti ada masalah sinyal atau gimana, itu bisa di nggak Mas? Nah, itu Persiapan juga ya. Nah, itu juga salah satu hal yang harus kalian persiapkan gitu, pergi ke tempat yang sinyalnya bagus gitu. Tuh, terus kalau misalnya daftar kan kalau misalnya daftar di Genbi, otomatis kan kita jadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, terus daftar beasiswa Bank Indonesia itu gimana Mas? Yang buat yang kita tuh cari website di mana atau terus info-infonya gitu. Oke. Sebelumnya tadi tak benerin dulu ya. Kalau kita menerima beasiswa Bank Indonesia, kita otomatis jadi Genbi. Bukan jadi Genbi dulu, kita dapat beasiswa Bank Indonesia. Oh gitu. Sempat kepikiran tadi, apa jadi Genbi dulu baru nanti nerima Bank Beasiswa Indonesia kan? Jadi kita jadi penerima beasiswa dulu, baru kita nanti jadi otomatis jadi Genbi gitu. Terus tadi apa? Ya Mas, infonya itu kita dapat dari mana gitu. Info itu biasanya di-share sama Genbi angkatan kita, angkatanku. Atau Genbi angkatan sebelumnya itu pasti udah ada info kan dari Korkom tentunya, Genbi Korkom Semarang itu untuk share pamflet berisi pendaftaran beasiswa Bank Indonesia. Terus jangan lupa ikutin website dari IAIN Salatiga juga, itu IG-nya IAIN Salatiga, terus IG-nya kemahasiswaan IAIN Salatiga, itu biasanya bakal ngasih informasi tentang pendaftaran beasiswa Bank Indonesia. Terus siakat juga, jangan lupa selalu cek siakat seminggu sekali lah gitu kan. Kalau aku emang orangnya gabut kan, cek siakat juga gitu kan seminggu sekali kalau ada informasi dari kampus juga gitu. Jadi untuk informasi beasiswa itu banyak sih, apalagi kalau beasiswa Bank Indonesia itu pasti yang lebih dekat informasiin dari Genbi-nya IAIN Salatiga gitu. Berarti terus infonya itu selain dari siakat, apakah dari Instagram gitu ada nggak Mas? Ya, Instagram IAIN Salatiga tentu ada, Instagram kemahasiswaan IAIN Salatiga ada, Instagram teman-teman Genbi juga ada. Biasanya kalau kayak gitu disahamin berapa Mas kayak gitu? Ya waktu ini sih hari pendaftaran. Iya, jadi sebelum pendaftaran itu kan ada sosialisasi, kalau teman-teman ikutin itu kan ada sosialisasi beasiswa Bank Indonesia dari Genbi IAIN Salatiga gitu. Kemarin sebelum bulan Januari kalau nggak salah itu sosialisasinya. Nah, terus mau tanya apalagi yang menurut Mas perlu dipersiapkan selain penting nih Mas, yang penting untuk disiapkan untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia gitu. Persiapan yang apa gitu yang perlu mateng gitu. Yang perlu mateng ya. Apa ya, kalau aku sih itu sih tadi, kalau udah tahu kan, udah tahu dan lain-lain, ya persiapin aja itu pas hari pendaftaran. Berkas-berkas sudah harus segera diurus aja sih. Ya, soalnya ini banget resiko banget kalau sampai kalian telat. Terus kan seleksinya cuma ada 2, administratif sama wawancara. Wawancara isinya pertanyaan tentang BI, tentang Genbi, terus tentang motret kalian, nah itu kalian pelajarin juga gitu. Terus tadi lagi tentang memperbaiki portofolio CV, tentang ikut program pemberdayaan, itu emang harus, itu aja sih yang emang harus dipersiapkan gitu. Nah gitu teman-teman, untuk tips and trick, kemudian
pengertian secara umum Bank Beasiswa beasiswa Bank Indonesia, terus juga Genbi seperti itu. Nah, untuk penutup nih teman-teman, kita mau minta apa ya, kata-kata mutiara nih mas. Kata-kata apa motivasi nih supaya mahasiswa kita itu semangat gitu, terus semangat belajar, terus juga di apa ya, bisa buat pegangan kalau misalnya kita kan juga Genbi kan di masyarakat kan kadang banyak tantangannya gitu kan. Nah, apa mas kata-kata mutiara yang bikin gitu. Paling nggak bisa buat kata-kata mutiara apalagi kan gitu. Intinya kalau aku sih ya dari dulu itu punya satu pegangan sih, kayak kata-kata emang jadi moto aku gitu. Sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, gitu sih. Kalau dari aku, Mantap, sesuai banget sama visi misi Genbi-nya itu ya Iya, mas ya. gitu. Nah terus pesan buat mahasiswa yang mau daftar mas, ada nggak? Pesannya ya? Iya pesan. Buat yang mau daftar kan masih lama nih, Iya benar. masih Lama. semester depan gitu kan. Jadi intinya kalau kalian nonton ini kan dipersiapin dari sekarang aja gitu. Karena pendaftaran masih lama, saranku ini perbaikin portofolio kalian ya, ikutlah volunteer atau program-program yang langsung terjun ke masyarakat seperti itu. Terus juga nilai kalian juga harus bagus ya, karena IPK minimal 3 gitu. Sama ini banyakin juga nih lomba-lomba, ikut lomba-lomba biar CV kalian juga bagus. Saran juga buat CV kalian biar bagus gitu kan, ikut lomba terus menang gitu. Itu juga bisa jadi poin tambah sih. Lomba itu juga bisa poin tambah mas. Bisa, apalagi kalau di Undip ada mahasiswa berprestasi. Nah itu kalau di Undip itu yang mahasiswa berprestasi kalau nggak salah itu 18 juta sih. Lebih dari 18 juta. di Genbi Undip gitu. Tapi di sini kita masih reguler gitu. Jadi doain aja tahun besok ya 2023 itu udah ada yang penerima beasiswa yang berprestasi gitu. Nah, demikian teman-teman nih podcast kali ini di mengenai pembahasan tentang beasiswa Bank Indonesia dan tips and trick, kemudian Genbi-nya seperti itu teman-teman. Nah, saya kasih saran buat teman-teman, nanti kalau misalnya kalian mendapatkan beasiswa Bank Indonesia itu, kalau bisa kalian lebih aktif di masyarakat, kemudian juga proker-proker dibanyakin ya mas kalau bisa ya. Nah supaya barangkali kita nanti di tahun selanjutnya terus meningkat, dan juga bisa mendapatkan kuota tambahan ya mas, supaya juga nggak cuman 50 gitu, bisa sampai di Undip berapa mas? 120. Nah, kalau kita bisa 150. Oke. Kalau bisa, tapi kan tetap namanya mahasiswa kan harus punya gebrakan sendiri. Nah, demikian podcast kali ini. Terima kasih Mas Pandu. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semua yang mensukseskan acara kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bersama kami di podcast Akuntansi Syariah bersama